Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat pengalaman pribadi di dalam Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk perjumpaan kami denganmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu pengalaman yang sangat indah dalam perjalanan hidup kami ini. Ajar dan tolonglah kami ya Tuhan, agar pengalaman itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia, marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca ayat 5 yang berkata sebagai berikut. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, setiap orang pasti memiliki pengalaman dalam hidup ini. Ada berbagai penyebab sampai kita memiliki pengalaman yang beraneka ragam itu. Jika kita diminta untuk menceritakan salah satu dari pengalaman itu, tentu kita mampu melakukannya. Dan kita akan memilih pengalaman yang mana? Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa setelah Ayub bergumul sekian lama dalam hidupnya, akhirnya Ayub mengerti. Ayub memahami apa makna dari karya Allah yang sedemikian hebatnya. Nyaris tak terjangkau oleh pikiran, oleh perasaan Ayub. Meskipun Ayub orang yang hidupnya saleh, hidup dekat dengan Allah, kok Allah mengizinkan iblis mencobai hidup Ayub? Kok anak-anaknya mati dan harta bendanya habis? Bahkan tubuhnya ditimpa barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Maunya apa sih Tuhan? Apakah itu akan menjadi sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya? Tentu saja tak akan mudah untuk dilupakan Ayub. Yang jelas Ayub tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun maksud Allah belum begitu jelas, masih terasa gelap bagi Ayub. Pada akhirnya tentu Ayub merenung. Lalu ia insaf dan menyadari ternyata ada beberapa hal yang perlu ia hayati, yang perlu dia imani, yang perlu dia rasakan adalah hal-hal yang seperti berikut ini. Yang pertama, Allah hadir dalam setiap situasi dan kondisi yang dialami oleh Ayub. Allah tidak jauh dari diri Ayub. Yang kedua, Allah tetap memelihara kesalehan hidup Ayub. Allah begitu menghargai hidup kedekatannya dengan Allah. Dan yang ketiga, ternyata Allah berkarya bagi Ayub dalam caranya yang nampak diam. Bagaikan layang-layang yang dilepas tetapi tetap ada pada kendali Sang Tuan, Sang pemilik layang-layang itu. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, dalam pengalaman Ayub seperti itu, menggerakkan Ayub untuk mengungkapkan pengalaman rohaninya.
pengalaman kesalehannya dengan berucap, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub memang mendapat berbagai nasihat dari sahabat-sahabatnya. Bukankah usulan dari sang istri juga boleh menjadi masukan baginya? Ayub membuktikan dan menyaksikan pernyataan pengalamannya ini dengan ucapan pengakuan, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, Ayub memiliki pengalaman rohani yang tak ada bandingnya ketika karya Allah menyentuh hidup Ayub. Ayub benar-benar menyadari dalam imannya siapa sesungguhnya Allah yang melakukan hal seperti itu. Hal seperti itu pun bisa terjadi pada diri setiap orang, pada diri setiap kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah bekerja dalam segala hal, dalam perjalanan hidup ini, baik dalam senang maupun dalam hal susah, baik dalam hal hidup berkecukupan maupun dalam hal hidup berkekurangan, baik ketika perjalanan hidup ini lancar-lancar saja, maupun ketika hidup ini terseok-seok. Tentu kita juga bisa mengungkapkan pengakuan pengalaman rohani kita seperti Ayub mengungkapkannya. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, menyadari dan menghayati kehadiran Allah secara pribadi bukan lagi menurut kata orang. Dalam hidupnya yang penuh dengan cobaan dan pergumulan yang berat itu, Ayub pun mengoreksi diri terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, khususnya dalam bertutur kata yang tidak pantas di hadapan Allah dan sesama. Ayub serta-merta mengakuinya, mencabutnya. Pertobatan Ayub menghadirkan pemulihan dari Allah atas hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, seandainya saat ini Ayub masih ada dan diberi kesempatan untuk menceritakan kisah hidupnya yang mencekam itu, hingga dalam iman ia memandang Allah, pasti akan menguatkan banyak orang, bahkan sanggup dipakai oleh Allah untuk mengubahkan hati setiap yang mendengar kesaksiannya itu. Jika kita diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman dengan Allah yang paling berharga, apakah kita akan melakukannya? Sekali-sekali sampaikanlah kesaksian bagaimana Bapak, Ibu, Saudara berjumpa, bertobat, dan percaya dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pasti itu akan memberkati banyak orang. Menyaksikan berdasarkan pengalaman nyata itu sangat efektif adanya. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menyaksikan karya terbesar-Mu dalam hidup ini, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.